Assalamualaikum. Hai Sobat Hahu Plesiran. Kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke JLS Tulungagung yang sedang hits. Nah, ini ancer-ancernya tadi saya berhenti di pertigaan Balai Desa Kedung Banteng. Jadi ini posisi saya sedang berada di Kabupaten Blitar. Perjalanan dari Gresik sekitar pukul 4 pagi, lalu sempat berhenti di perbatasan Kediri Blitar untuk sholat subuh, lalu melanjutkan perjalanan. Alasan saya lewat Blitar karena banyak teman-teman yang bilang kalau lewat Tulungagung itu jalannya lebih rusak ataupun kurang nyaman untuk dilewati. Jadi saya memutuskan untuk lewat Blitar saja. Dan juga kalau di Maps itu ternyata memang lebih dekat lewat Blitar daripada harus lewat Tulungagung kotanya. Karena memang tujuan utama saya itu langsung ke JLS Tulungagung. Video ini saya rekam di akhir bulan September, jadi cuacanya masih sangat mendukung untuk jalan-jalan. Alhamdulillah, walaupun cuacanya tidak terlalu cerah, tapi juga tidak ada awan tebal atau mendung yang membuat perjalanan sedikit agak terganggu. Jadi seperti ini ya teman-teman kondisi jalannya. Kalau kalian bawa mobil sebenarnya masih nyaman menurut saya. Karena memang ini jalan desa, jadi relatif agak sepi. Minusnya sejauh saya setelah meninggalkan Blitar Kota lalu masuk ke area Kedung Banteng ini itu belum menemukan pom bensin ya. Jadi pastikan kalau kalian sudah melewati Blitar Kota, posisi bensin kalian harus full. Terus kalau kalian suka lapar ataupun haus, pastikan bawa perbekalan atau snack yang cukup. Oh iya maaf, perjalanan saya ini bukan September akhir ya, tapi Agustus akhir. Jadi masih suasana Agustusan. Sangat menyenangkan melewati area perkampungan ini karena kalian akan melihat banyak sekali baleho ataupun bendera warna-warni yang ada di kanan kiri jalan. Nah, kesalahan saya itu karena saya ngentengin, mikirnya kan nanti bakal ketemu toko ataupun Indomaret ya sekitaran sini gitu buat beli minuman. Jadi memang habis dari Blitar Kota itu cuma bawa bekal air mineral 600 ml satu botol aja. Tapi ternyata ketika sudah sampai di area sini, saya belum menemukan toko Madura ataupun toko kayak kelontong gitu. Jadi sampai JLS
nggak berhenti sama sekali karena memang tolah-toleh belum ada toko yang buka ya. Ini sekitar pukul setengah 7 pagi, jadi barengan sama anak sekolah yang berangkat ke sekolahnya. Dan jalannya ini tuh nggak ada percabangan ya, jadi meskipun kalian misalnya kehilangan sinyal maps itu nggak usah khawatir, udah ikuti aja jalur aspal atau jalan utama ini. Nah, kalaupun ada persimpangan itu jalan kecil ya, bukan jalan utama. Jadi tetap kita lurus aja sesuai jalan utamanya. Di sini saya menggunakan provider Telkomsel. Alhamdulillah sampai sejauh perjalanan sinyalnya masih bagus. Tapi untuk provider IM3 itu sinyalnya kadang hilang, kadang ada. Pastikan aja kalau kalian kesini itu untuk sementara ganti providernya ke Telkomsel aja ya. Nah, ini saya maaf nggak tahu sudah sampai mana karena memang bener-bener cuma ngandelin Gmap aja. Tapi seingat saya ketika sudah sampai area sini jalannya sudah mulai agak sepi, jarang ada rumah penduduk, dan juga jalannya sedikit agak rusak. Beberapa titik juga ada penyempitan jalan. Pastikan kalau kalian kesini bawa mobil jangan berkendara terlalu kencang ya. Takutnya nanti kalian papasan sama kendaraan roda 4 yang lain itu kaget.
Kalau dari pertigaan Balai Desa Kedung Banteng tadi menuju ke JLS itu perjalanannya memakan kurang lebih sekitar 30 menit. Kalau secara rute sih sebenarnya dekat ya kilometernya, tapi karena memang jalannya itu berkelok-kelok dan ada beberapa titik yang rusak, maka memang tidak disarankan untuk mengendarai lebih dari 60 km per jam. Nah, seperti ini kan ada beberapa titik yang jalannya itu agak rusak ya. Kayaknya sih bekas longsor atau gimana karena banyak pasir dan juga tanah liat. Makanya saya sarankan untuk tidak terlalu cepat untuk melewati jalan ini. Dan ini juga salah satu titik jalan yang kondisinya agak rusak. Sebelah kanan ada tebing yang menurut saya rawan longsor ya kalau posisi hujan. Pokoknya kalau kalian mau main ke JLS atau ada rencana untuk jalan-jalan ke JLS, pastikan ketika musim kemarau saja biar lebih safety. Senangnya kalau saya main ke area pedesaan itu suasana sama udaranya sangat sejuk. Dan lagi setiap saya main itu selalu pagi berangkat dari rumah, jadi ketika sampai di tujuan itu juga masih pagi. Kadang
kecampur sama aroma padi ataupun orang bakar apa ya, kayak kalau buat masak itu kan pakai kayu bakar, itu kecampur sama udara itu baunya beda. Saya tuh suka banget sama bau itu. Kayak buat damai gitu loh. Gimana ya? Kalian paham nggak sih maksud saya? Nah, ini udah sampai di Bulu Lawang. Perjalanannya kurang 13 menit lagi untuk sampai di JLS. Nah, kalau sudah masuk Bulu Lawang, jalannya mulai banyak yang rusak ya. Dan juga mulai sepi karena memang sudah tidak akan menemukan rumah penduduk lagi. Sebelah kiri jurang, sebelah kanannya itu bukit atau dataran agak tinggi ya. Jadi pastikan kalian tetap hati-hati. Dan itu sudah kelihatan bukit teman-teman. Jadi kita sebentar lagi sudah mau sampai di JLS-nya. Kecepatannya agak diturunkan ya, karena ini sudah masuk ke jalan yang licin. Seperti ini, bekas apa ya, kayak tanah liat gitu. Nah, seperti ini kan sudah mulai agak rusak jalannya, karena memang kita sudah mau sampai di area JLS. Saya kira jalan seperti ini jauh, tapi alhamdulillah ternyata nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 5 menitan saja atau tidak sampai 1 kilometer. Masih mending daripada kita harus lewat Kalidawir atau lewat Tulungagung Kota ya. Pokoknya pastikan aja kalau kalian kesini itu bukan pas musim hujan, karena bisa dibayangin kalian kesini pas habis hujan ataupun posisi hujan, jalanan ini tuh pasti licin dan juga resiko ban motor atau ban mobil kalian itu kayak terseok-seok gitu loh lewat sini. Karena walaupun terkesan ada beberapa batu di jalan, tapi sebagian besar itu masih tercampur sama tanah liat, yang kalau kalian nggak pandai lewati jalan ini, itu ban motor atau mobil kalian akan mudah terjerembab ataupun nyangkut di jalan. Semoga segera diaspal ya, karena sayang banget
JLS ini tempat yang sangat indah. Nah, ini alhamdulillah sudah diaspal karena memang kita sudah masuk di JLS-nya. Dan karena tujuan saya mau ke sini, maka ambil belok ke kanan ya. Dan inilah JLS teman-teman, kita sudah sampai. Masya Allah, indah banget kan? Kita bisa lihat bukit di kanan kiri jalan. Dan karena jalan ini masih baru, jadi enak banget buat dilewatin. Nah, kalau mau ke pantai bisa langsung belok ke kiri, tapi maaf saya lupa itu pantai apa ya kalau pakai belok ke kiri. Ini karena saya belum sarapan teman-teman, jadi memang sengaja langsung menuju ke sini. Rencananya mau sarapan di pantai sini, area Pucang Laban situ. Jadi kalau kalian lewat Blitar itu, kalau mau ke JLS lebih deket ya teman-teman daripada kalian lewat Tulungagung. Di sini yang searah itu ada Pantai Molang, Pantai Blodo, bener nggak sih pengucapannya? Maaf ya kalau salah. Terus ada juga Pucang Laban. Terus yang terkenal seafood yang murah-murah itu di pantai sini, Pantai Cemoro Lawang. Bener nggak sih? Saya lupa, maaf. Jadi ini kita menuju ke Tulungagung ya. Kalau dilihat sih sebenarnya terkesan kayak kita muter-muter. Ya, mungkin memang iya, bisa iya bisa tidak. Tapi menurut saya lewat Blitar ini tuh jalan paling baik daripada harus lewat Tulungagung. Karena kalau saya dengar dari teman, lewat Tulungagung jalannya lebih rusak daripada yang kita lewati tadi. Akhirnya saya sama suami memutuskan buat lewat Blitar aja, walaupun sedikit memutar, anggap aja sambil jalan-jalan gitu.
Dan untuk penginapan juga saya cari di area Blitar Kota, karena setelah compare dengan beberapa aplikasi, harga hotel lebih murah dan lebih nyaman di area Blitar Kotanya. Kalau di Tulungagung Kota itu hotel bintang 3 sekitar 400-an. Di Blitar saya bisa dapatin kemarin itu cuma 170. Hotel bintang 3 itu sudah plus breakfast. Jadi mungkin bagi kalian yang mau main ke area JLS, biar lama atau biar nyaman gitu pulangnya sampai malam, saya sarankan mending cari penginapannya di area Blitar Kota saja. Karena selain jalan yang dilewati tidak terlalu rusak parah, juga jalan yang sepi yang nggak ada penduduknya itu cuma mungkin 1-2 km saja gitu. Setelah meninggalkan area JLS ya. Kalau sebelum meninggalkan area JLS ya lumayan, mungkin sekitar 4 kilometeran. Dan ini saya mau berhenti buat mastikan kendaraan dulu, sama buat mastikan maps juga, karena datang di sini kan masih terlalu pagi ya, dan dari tadi saya tolah-tolah ternyata belum banyak rumah makan yang buka. Akhirnya saya sama suami memutuskan langsung lanjut ke pantai sini. Nah, ini ada petunjuknya. Kalau belok kanan tujuannya ke Pantai Pacar dan Pantai Molang. Nah, ini kalian bisa langsung belok kiri. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti. See you.